Oh, yeah. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai presentasi mulai dari bab pertama ya, yaitu tentang hybrid learning. Pada bab ini akan menjelaskan apa itu hybrid learning dan landasan teori yang menjadi dasar pengembangan pembelajaran hybrid. Mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Hybrid learning adalah kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi model ini berpusat pada siswa, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Teknologi digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan proses belajar itu sendiri. Jadi keunggulan dari hybrid learning ini adalah fleksibilitas, akses materi yang lebih luas, dan kesempatan interaksi yang tetap terjaga. Kemudian dalam pembelajaran, kita akan mengenal dua pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan pedagogi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru akan menentukan apa, kapan, dan bagaimana siswa itu akan belajar. Jadi pendekatan ini cocok untuk anak-anak yang masih perlu bimbingan eksternal. Kemudian yang kedua ada pendekatan andragogi. Menurut Malcolm Knowles, menekankan pembelajaran mandiri pada orang dewasa. Mereka belajar karena kebutuhan internal dan menghubungkan materi dengan pengalaman hidup mereka. Hybrid learning menggabungkan kedua pendekatan ini sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian teori konstruktivisme juga menjadi dasar hybrid learning. Menurut Jane Piaget, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar melalui konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam hybrid learning, interaksi bisa berlangsung secara tatap muka maupun online, sehingga mendukung proses pembentukan pengetahuan tersebut. Jerome Bernard memperkenalkan pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran berbasis penemuan. Jadi siswa didorong bertanya, menelusuri, dan menemukan jawabannya. Brenner mengajukan 4 komponen penting, yaitu membangkitkan motivasi belajar, menyusun materi secara sederhana, mengatur urutan pembelajaran, dan memberikan penguatan atau reinforcement. Model ini sangat cocok diterapkan dalam hybrid learning karena memberi ruang eksplorasi baik secara online maupun offline. Kemudian mengenai gaya belajar dan kecerdasan ganda. Jadi setiap siswa pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda. David Kolb membagi gaya belajar berdasarkan pengalaman konkret dan refleksi. Dan Endan menekankan pentingnya guru menyesuaikan metode dengan gaya belajar tersebut. Sementara itu, Howard Gardner memperkenalkan teori kecerdasan majemuk seperti linguistik, logika matematis, visual spasial, interpersonal, hingga intrapersonal. Hybrid learning memungkinkan penggunaan berbagai media seperti video, teks, diskusi, atau proyek yang bisa memenuhi beragam gaya belajar dan kecerdasan. Menurut Maslow, pembelajaran optimal hanya terjadi ketika kebutuhan rasa aman terpenuhi. Dalam hybrid learning, rasa aman ini harus hadir
baik di ruang kelas maupun dalam platform online. Knowles menambahkan bahwa kelas demokratis ditandai dengan komunikasi terbuka, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap potensi individu. Hal ini menjadi penting karena pembelajaran hybrid melibatkan kolaborasi lintas ruang antara online dan juga tatap muka tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pembelajaran jarak jauh. Karena hybrid learning juga mencakup pembelajaran jarak jauh, ada beberapa teori yang mendukungnya. Keegan menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk mengurangi jarak psikologis. Murray menjelaskan transactional distance theory bahwa jarak belajar dapat diperkecil melalui dialog yang lebih intens dan struktur pembelajaran yang fleksibel. Holmberg menyoroti pentingnya empati dan motivasi intrinsik, sedangkan Peters melihat perubahan pendidikan jarak jauh dari model industrial ke era digital yang lebih fleksibel. Bates menegaskan teknologi harus memperkaya pedagogi, sedangkan Anderson menyatakan pembelajaran bermakna dapat terjadi jika minimal satu jenis interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, atau siswa dengan materi itu harus ditingkatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang community of inquiry. Jadi COI atau Community of Inquiry terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama adalah social presence, yang merupakan keakraban dan keterbukaan komunikasi antar peserta. Kemudian ada cognitive presence, yaitu proses berpikir kritis dan refleksi siswa. Dan yang terakhir ada teaching presence, yaitu desain, fasilitasi, dan arahan dari pengajar. Nah, ketiga elemen ini akan membangun pengalaman belajar hybrid yang kolaboratif dan bermakna. Jadi, hybrid learning bukan hanya gabungan tatap muka dan online, tetapi menjadi pendekatan yang dibangun di atas teori-teori penting tentang bagaimana manusia itu belajar. Dengan memahami landasan ini, kita bisa merancang pembelajaran hybrid yang lebih efektif. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran hybrid. Jadi teman-teman, materi ini adalah materi yang penting ya, supaya pembelajaran hybrid berjalan efektif, tidak sekedar gabungan antara pembelajaran online dengan tatap muka, tapi terencana dengan baik untuk mendukung belajar mahasiswa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran hybrid. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya materi ini merupakan materi yang penting ya teman-teman, supaya pembelajaran hybrid berjalan efektif, tidak sekedar gabungan antara pembelajaran online dengan tatap muka, tapi terencana dengan baik untuk mendukung belajar siswa. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan juga tujuan. Ya, jadi pembelajaran hybrid adalah model yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran daring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan fleksibilitas belajar tanpa menghilangkan interaksi langsung antara guru dengan siswa. Jadi, siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, namun tetap mendapat pengalaman belajar langsung yang bermakna. Kemudian prinsip utama dan bentuk interaksi. Jadi prinsip utama pembelajaran hybrid
bukan hanya memindahkan materi tatap muka ke online, tapi membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara keduanya. Jadi, interaksinya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sinkron atau interaksi langsung, misalnya diskusi, tatap muka atau video conference, dan juga interaksi yang kedua adalah interaksi asinkron, seperti forum diskusi, kuis, atau tugas yang bisa dikerjakan kapan saja. Nah, untuk media dan teknologi pendukung ya yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran hybrid, nah itu bisa menggunakan seperti Learning Management System atau LMS, kemudian bisa menggunakan video conference, forum diskusi, dan sumber belajar digital yang lain. Jadi penggunaan teknologi ini bertujuan memudahkan akses materi dan memfasilitasi interaksi yang berkualitas. Nah, kunci keberhasilan dari perencanaan pembelajaran hybrid ini sangat bergantung pada kemampuan menggabungkan kegiatan daring dan tatap muka dengan baik. Kedua aktivitas ini harus saling melengkapi agar proses belajar menjadi efektif. Nah, dalam merencanakan pembelajaran hybrid tentunya kita tidak boleh lupa ya untuk menentukan tujuan pembelajaran ini. Jadi, tujuan pembelajaran dalam hybrid learning itu harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Ya, tujuan ini mencakup apa saja? Yaitu mencakup aspek konsep, kolaborasi, kemandirian belajar, dan literasi digital. Ya, hal ini penting karena agar aktivitas belajar yang dirancang sesuai dengan tujuan tersebut. Untuk aktivitas belajar, tatap muka biasanya difokuskan pada diskusi dan studi kasus, sementara pembelajaran daringnya menggunakan forum diskusi, kuis, dan proyek. Fokus utama dari semua aktivitas ini adalah refleksi dan eksplorasi agar pembelajaran lebih bermakna. Untuk integrasi tatap muka dan daring ya, jadi tatap muka dan daring itu harus terintegrasi dengan baik ya. Pembelajaran daring memberikan fondasi awal, sedangkan tatap muka berfungsi untuk memperdalam dan mengonfirmasi pemahaman siswa. Untuk karakteristik kelasnya ya, dan pembagian waktu. Mengenai desain kelas hybrid harus disesuaikan dengan dinamika kelasnya, tingkat literasi digital, dan kebutuhan belajar agar interaksi menjadi optimal. Untuk pembagian waktu juga penting ya. Tatap muka digunakan untuk interaksi dan klarifikasi, sedangkan daring untuk belajar mandiri dan eksplorasi. Penting pula ya, selain itu instruksi dan platform yang digunakan harus jelas ya bagi mahasiswa. Jadi, singkatnya, pembelajaran hybrid membutuhkan perencanaan yang selaras antara apa saja, antara tujuan, strategi, dan bentuk interaksi. Jadi, model ini menekankan adanya keseimbangan aspek sosial, kognitif, dan pengajaran, serta memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan dan kesiapan teknologi. Nah, keberhasilan hybrid sangat bergantung pada kesiapan pengajar, dukungan teknologi, kemandirian belajar siswa, dan juga evaluasi berkelanjutan. Baik, sekarang kita memasuki bab selanjutnya, yaitu mengenai experiential application. Dalam bab ini, J. Caulfield menekankan bahwa pembelajaran hybrid akan jauh lebih efektif kalau mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang konsep experiential learning itu sendiri. Nah,
Caulfield menegaskan bahwa experiential learning bukan hanya aktivitas tambahan, tetapi menjadi bagian inti dari desain pembelajaran hybrid ini. Yang mana prinsip dasarnya adalah mahasiswa belajar paling baik ya. Mahasiswa dianggap belajar paling baik ketika mereka itu melakukan, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Jadi ide ini terinspirasi dari pendekatan-pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan hubungan antara action dan juga reflection. Yang mana pengalaman nyata yang mereka dapatkan membuat materi yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan lebih relevan dengan kehidupan profesional maupun akademik mahasiswa. Kemudian kita perlu mengenali macam-macam bentuk experiential application. Nah, ada apa aja sih bentuk-bentuk experiential application itu? Dalam konteks hybrid course, Caulfield menunjukkan bahwa pengalaman belajar ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti proyek dunia nyata. Nah, jadi mahasiswa bisa mengembangkan solusi untuk organisasi lokal atau membuat produk digital. Kemudian ada bentuk simulasi seperti simulasi bisnis dan bentuk role play atau skenario etika. Kemudian juga ada studi kasus yang mendorong mahasiswa menganalisis situasi kompleks menggunakan teori yang telah mereka pelajari. Ada juga bentuk problem based learning, di mana mahasiswa diberi masalah nyata, kemudian mereka diminta untuk mencari solusi melalui riset dan kolaborasi. Nah, bentuk yang terakhir, karena pembelajaran hybrid menggunakan kombinasi antara online dan tatap muka, maka dosen bisa mengatur pengalaman ini agar sebagian dilakukan secara mandiri dan sebagian lagi dilakukan melalui diskusi kelompok atau tatap muka. Sehingga bentuk yang terakhir ini bisa berupa aktivitas lapangan atau praktik mandiri. Nah, dalam bab ini bagaimana peran dosen dalam membimbing mahasiswanya, ya bagaimana peran dosen untuk mengaplikasikan experiential learning, ya. Maka Caulfield menekankan bahwa dalam experiential learning peran dosen ini berubah. Jadi dosen tidak lagi menjadi sumber utama informasi, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang menyiapkan skenario belajar. Jadi, tugas-tugas dosen di antara lain adalah menyediakan konteks pengalaman, memberi instruksi yang jelas, kemudian membantu mahasiswanya untuk merefleksikan pengalaman yang telah mereka dapat, sehingga nantinya bisa dihubungkan antara pengalaman tersebut dengan konsep teoritisnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pentingnya refleksi, ya. Jadi salah satu elemen paling penting dari experiential learning adalah refleksi. Caulfield menegaskan bahwa tanpa adanya refleksi, pengalaman hanya menjadi aktivitas, bukan pembelajaran. Nah, refleksi ini bisa dilakukan bagaimana caranya? Nah, refleksi bisa dilakukan melalui jurnal online, video reflection, diskusi kelompok kecil, atau posting di forum LMS. Disinilah mahasiswa belajar mengaitkan antara pengalaman dengan teori, menganalisis proses berpikir mereka, dan meningkatkan pemahaman mereka secara mendalam. Nah, pembahasan yang terakhir dalam bab ini adalah mengenai manfaat
experiential learning ini bagi mahasiswa itu apa? Kalau menurut Caulfield, ya, penerapan experiential learning ini bisa memberi beberapa manfaat besar, ya, di antaranya adalah meningkatkan retensi dan pemahaman konsep, melatih keterampilan profesional seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah, serta membantu mahasiswa membangun kepercayaan diri mereka dan membuat pembelajaran terasa lebih relevan dengan dunia nyata. Jadi teman-teman, inti dari bab ini adalah bahwa pengalaman nyata yang ditambah dengan refleksi yang telah terstruktur akan membuat pembelajaran hybrid menjadi jauh lebih kaya dan bermakna. Dengan mendesain aktivitas yang menghubungkan antara teori dan praktik, dosen dapat menciptakan pengalaman belajar yang sangat kuat bagi mahasiswa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang kelima, yaitu discussion as a way of learning. Dalam bab ini, Caulfield menunjukkan bahwa diskusi bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi menjadi salah satu strategi pembelajaran paling efektif dalam hybrid course. Nah, diskusi merupakan proses belajar, ya. Jadi Caulfield menjelaskan bahwa diskusi dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengeksplorasi ide, dan membandingkan perspektif. Jadi diskusi dapat membuat mahasiswa menjadi aktif, ya. Karena apa? Mereka harus menafsirkan materi yang mereka pelajari, kemudian dituntut untuk mengajukan pertanyaan, ya. Selain itu juga mempertanyakan argumen-argumen yang masuk dan menyampaikan pendapat mereka. Disinilah pembelajaran mendalam akan terjadi. Kemudian diskusi itu terbagi menjadi dua macam, ya, yaitu diskusi sinkron dan juga diskusi asinkron. Nah, dalam pembelajaran hybrid ada dua bentuk utama diskusi, yaitu yang pertama diskusi sinkron, ya, seperti pertemuan tatap muka atau sesi Zoom seperti ini, ya, yang mana hal ini memungkinkan interaksi langsung, ya, yang spontan dan juga dinamis. Kemudian ada diskusi asinkron seperti forum diskusi di LMS, komentar, atau voice thread, ya. Bentuk ini memberi waktu bagi mahasiswa untuk berpikir lebih dalam, ya. Selain itu mereka juga diberi waktu untuk membaca materi dan juga menyusun argumen dengan lebih matang. Nah, Caulfield menekankan bahwa kedua bentuk diskusi ini saling melengkapi antara bentuk diskusi sinkron dan juga asinkron tadi. Yang bentuk diskusi sinkron membangun koneksi interpersonal, sementara asinkron dapat memperdalam analisis. Kemudian kita akan membahas tentang peran dosen dalam diskusi. Nah, peran dosen sangatlah penting, ya, dalam menjaga kualitas diskusi. Ya, yang bisa dosen lakukan antara lain, ya, dalam forum diskusi itu apa saja? Ya, pertama, dosen bisa merancang pertanyaan pemantik yang berkualitas. Kemudian bisa memberi struktur agar diskusi itu berjalan tetap fokus. Dan juga mendorong partisipasi yang seimbang sehingga bisa menciptakan ruang aman untuk berbagi pendapat.
Nah, Caulfield mengingatkan bahwa dosen tidak boleh mendominasi dalam diskusi. Ya, tugas dosen adalah memfasilitasi jalannya diskusi, bukan mengarahkan secara berlebihan. Kemudian kita akan membahas tentang membangun lingkungan diskusi yang inklusif ya. Jadi, bagaimana sih cara membangun lingkungan diskusi yang inklusif menurut Caulfield? Jadi Caulfield berpendapat bahwasanya diskusi yang efektif itu hanya terjadi jika mahasiswa merasa dihargai. Jadi dosen perlu membangun budaya di mana mahasiswa tidak takut salah dan berbagai pendapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Teknik seperti ground rules, affirmation, dan scaffolded question dapat membantu menciptakan lingkungan diskusi yang inklusif dan juga produktif. Nah, kemudian apa sih manfaat diskusi dalam hybrid course? Maka Caulfield menerangkan bahwasanya beberapa manfaat diskusi dalam hybrid course itu seperti meningkatkan pemahaman konsep, memperkaya sudut pandang, melatih kemampuan komunikasi akademik, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pelajaran. Jadi, melalui diskusi yang terstruktur dan terfasilitasi dengan baik, pembelajaran hybrid menjadi ruang dialogis di mana mahasiswa benar-benar terlibat dan aktif membangun pemahaman mereka. Bab yang terakhir yaitu providing and soliciting student feedback. Nah, Caulfield menekankan bahwa feedback bukan sekedar koreksi, tetapi menjadi fondasi utama pembelajaran yang efektif. Jadi, feedback di sini sebagai elemen kunci pembelajaran. Ya, menurut Caulfield, feedback memberi mahasiswa pemahaman tentang apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dalam hybrid course, feedback menjadi semakin penting karena pembelajaran berlangsung di dua ruang, yaitu secara online dan juga tatap muka. Jadi feedback ini bisa membantu menjaga arah pembelajaran, memperkuat motivasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir yaitu providing and soliciting student feedback. Nah, Caulfield menekankan bahwa feedback bukan sekedar koreksi tetapi menjadi fondasi utama pembelajaran yang efektif. Jadi feedback itu sebagai elemen kunci pembelajaran. Jadi menurut Caulfield, feedback memberi mahasiswa pemahaman tentang apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dalam hybrid course, feedback menjadi semakin penting karena pembelajaran berlangsung di dua ruang, yaitu antara online dan juga tatap muka. Jadi feedback inilah yang membantu menjaga arah pembelajaran, memperkuat motivasi, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian kita perlu mengenali tentang bentuk-bentuk feedback dari dosen. Ya, Caulfield menjelaskan bahwa feedback itu tidak harus satu arah. Ya, contoh bentuk feedback dari dosen itu bisa berupa apa saja. Contohnya, bisa berupa komentar tertulis dari tugas online, kemudian rubrik penilaian untuk memperjelas ekspektasi, kemudian ada video feedback ya, berupa video berarti feedbacknya yang lebih personal dan humanis, atau berupa audio feedback yang memberi nuansa lebih ramah. Kemudian berupa feedback cepat ya, bisa melalui polling atau catatan singkat. Yang terpenting adalah bahwa feedback itu harus jelas ya, spesifik, konstruktif, dan juga tepat waktu.
Nah, sekarang kita perlu membahas tentang soliciting feedback, ya, yaitu mengundang masukan dari mahasiswa. Caulfield menekankan bahwa dosen juga perlu meminta feedback dari mahasiswa mengenai pengalaman belajar mereka. Jadi kalau tadi itu dosen yang memberikan feedback, sekarang dalam soliciting feedback itu dosen yang mengundang mahasiswa untuk memberi masukan gitu ya. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui apa saja? Bisa melalui survei online, check-in mingguan, refleksi diri, forum khusus untuk kritik dan saran, atau diskusi terbuka. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain hybrid tetap relevan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan meminta feedback, dosen juga menunjukkan bahwa suara mahasiswa itu dihargai. Nah, di sini ya, feedback itu dianggap sebagai proses dua arah ya. Tadi kan sudah kita bahas mengenai itu ya. Jadi Caulfield itu melihat feedback sebagai proses dialogis. Ya, jadi dosen dan mahasiswa itu bisa saling berkomunikasi, saling memberi masukan, dan saling menyesuaikan diri. Sehingga pendekatan dua arah ini menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih sehat dan juga efektif. Nah, yang terakhir dalam bab ini ya, kita akan membahas tentang dampak feedback terhadap pembelajaran. Jadi dengan adanya feedback yang konsisten dan bermakna, maka akan menyebabkan apa? Ya, jadi mahasiswa itu dapat memperbaiki kesalahan itu lebih cepat ya, karena segera mendapatkan umpan balik dari dosen sebagai selaku fasilitator. Kemudian kualitas tugas itu akan menjadi meningkat dan hubungan dosen dengan mahasiswa akan menjadi lebih kuat. Serta pembelajaran hybrid menjadi lebih jelas arah dan tujuannya. Jadi teman-teman, inti dari bab ini adalah bahwa feedback ya, baik yang diberikan maupun yang diminta merupakan jembatan penting antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran hybrid ini. Jadi feedback yang tepat waktu, jelas dan dua arah akan memperkuat kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kita mau babai dulu ya.